Jumpa lagi di TV. Ya, di tangan kami sudah ada 3 smartphone. Ada Poco F3, ada Poco X3 GT, dan ada Realme GT Master Edition. Kalian mau tahu dari antara 3 ini mana yang lebih oke? Ya, simak pembahasan tes perbandingan atau versus kita kali ini. Oke, Poco F3, Poco X3 GT, dan Realme GT Master Edition. Ada beberapa hal atau alasan yang membuat kami tertarik untuk mengadu performa. Ya, performa aja dari ketiga smartphone ini. Yang pertama, mereka bertiga ada di rentang harga yang mirip di 4-5 jutaan. Performanya sama-sama kelas flagship dengan spek yang keseluruhan memang bersaing tiga-tiganya ya. Tadinya kita mau ngadu cuma Poco X3 GT dengan Poco F3 saja karena banyak yang minta juga ya. Dan karena sama-sama SoC kelas flagship. Tapi ya memang berbeda ya yang buat ya. Yang satu MediaTek, yang satu lagi Snapdragon ya. Tapi kehadiran Realme GT Master Edition ini memang jadi kejutan sih sebetulnya pada saat kami pengujian itu juga kok gini ya hasilnya gitu ya. Ini belum pernah kita lihat ada lompatan performa untuk seri 7 yang seperti kelompat ke Snapdragon 778G ini. Seri 7 itu biasanya upgrade tipis-tipis. Yang sekali ini upgrade-nya agak lompat jauh, bahkan sudah mulai bersaing dengan SoC mantan flagship yaitu Snapdragon 855. Kalau kalian nonton Jagat Review udah lama, pasti kalian tahu ya, kita hampir nggak mau ngadu smartphone satu dengan yang lainnya. Karena ngadu atau bikin versus produk itu memang bukan hal yang mudah. Dan menurut kami nggak boleh terlalu disederhanakan gitu ya. Kebanyakan orang tuh maunya gampangnya aja. A versus B, mending yang mana? Ya itu agak bertentangan dengan harapan kami ya. Harapan kami itu dengan membuat video yang panjang itu ya, adalah kalian paham apa yang kalian butuhkan dengan memperhatikan semua aspeknya. Jangan terlalu ngandelin rekomendasi orang tanpa paham dulu yang dibutuhkan sebenarnya apa. Ya, bagus buat saya belum tentu bagus buat kalian, ya nggak? Dengan kami menjabarkan detail tiap review smartphone, harapannya itu kalian semakin tercerahkan. Apa sih yang kurang, apa sih kelebihan-kelebihannya. Dan kalau kalian maunya cuma yang simple-simple nurut orang aja gitu ya, tanpa mempelajari produknya terlebih dahulu, kami malah ngerasa agak gagal jadinya nih. Nah oke, versus itu terkadang bisa membantu, tapi seringkali kami melihatnya malah jadi sumber drama. Iya, ajang untuk saling hujat-menghujat. Tuh, kata si A, HP lu kalah bagus gitu ya. HP gua lebih bagus. Pertimbangan-pertimbangan ini membuat kami kurang minat sebetulnya bikin video versus. Kami khawatir bahwa dampak buruknya itu lebih besar daripada dampak positifnya. Nah, kalau kalian sudah ngecek Jagat Review dari sejak lama ya, kalian pasti tahu bahwa versus yang paling mudah adalah kalau kalian buka video produk A, lalu buka produk B di tab browser yang lain, lalu tinggal dipelajari kedua-duanya ya. Dulu pernah sih kita buat sebuah video versus ya, Realme 6 dan Realme 6 Pro. Yang nonton lumayan banyak juga ya, hampir sejuta ya. Seru emang ya, dan kalian bisa lihat itu video bisa sampai 40-an menit. Panjang banget. Dan sebenarnya itu kami masih merasa itu belum kategori versus yang lengkap menurut standar kami. Nah, tapi setelah selesai mereview ketiga produk ini, jujur kami juga kepikiran kayaknya ini seru kalau diungkap sebetulnya. Kalau kita ungkap bagaimana sih sebetulnya kalau yang 3 ini dijejer. Tapi pertama-tama sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Video ini tidak dibuat untuk menjatuhkan sebuah produk. HP yang A menang di sini bukan berarti HP A itu yang paling bagus untuk kalian, terus yang lain itu yang paling jelek. Enggak, bukan gitu. Topik yang akan diadu di sini juga hanya soal performa atau berkisar seputar performa. Jadi perlu diingat akan ada aspek lain yang harus diperhatikan. Untuk lengkapnya kalian harus nonton video reviewnya dari masing-masing smartphone ini. Kemudian, jangan membuat versus kami ini sebagai patokan absolut untuk menilai sebuah smartphone. Karena performa itu hanya salah satu aspek yang perlu dinilai untuk sebuah smartphone ya. Oke, kalau kalian sudah ngerti hal tersebut, nah mari kita mulai versus performance yang kali ini. Oke, untuk pembahasannya kita akan bagi 4 topik ya. Yang pertama benchmark sintetik. Kami akan bandingkan skor-skor performance sintetik dari Antutu, Geekbench dan lain-lain. Lalu ada gaming test ya, kita bandingkan tes gamenya seperti apa. Untuk yang satu ini kita pilih Genshin Impact selama 30 menit. Ini harusnya udah cukup jadi perwakilan karena dia berat dan populer ya. Selain itu, pengujiannya juga tergolong mudah sebenarnya, bisa dipakai kapan saja dan udah jadi standar industri juga. Udah banyak brand smartphone yang pakai game ini sebagai standar. Bahkan ada yang
nge-tune smartphone-nya, nggak cuma satu, ada beberapa yang nge-tune smartphone-nya secara spesifik untuk melimit performa si game ini. Ya, kami sebagai reviewer juga bisa menemukan hal-hal yang menarik yang seperti itu ya dalam pengujian, kelihatan itu ya. Nah, untuk aspek ketiga itu adalah suhu. Kami akan membandingkan hasil tes suhunya pada tes Genshin Impact yang tadi. Kita ambil suhu tertinggi dari sisi layar dan juga bodi belakang. Lalu ada tes keempat, itu adalah konsumsi baterai. Walaupun kapasitas baterai mereka berbeda, tapi terkadang kapasitas tuh nggak menjamin hasil akhirnya. Baterai gede itu nggak selalu lebih awet dan baterai kecil nggak selalu pasti lebih boros. Oke, pertama untuk benchmark dulu. Di sini kita lihat Antutu 8 ya. Bisa dilihat Poco F3 memimpin di sini dengan X3 GT nggak jauh beda, dan Realme GT ME ini ya agak sedikit ketinggalan kelihatan di sini ya. Kemudian untuk Antutu 9 hal yang mirip-mirip terjadi, tapi yang lucu di sini Realme GT lebih dekat ke Poco X3 GT jadinya di sini. Lalu kemudian untuk Geekbench 5 kita bisa lihat skornya seperti ini. Ini menarik bahwa si Realme GT ini di single core-nya ternyata kenceng. Multi core-nya juga kenceng, ngelawan sama X3 GT ya, Poco X3 GT. Kemudian untuk GFX Bench kita bisa lihat lagi-lagi Realme GT-nya ketinggalan, sementara Poco F3 tetap di depan dan Poco X3 GT ada di tengah-tengah. Lalu untuk GFX Bench yang 1080p Manhattan 3.1 off-screen kita bisa lihat hal yang kurang lebih sama terjadi lagi. Urutannya adalah Poco F3, Poco X3 GT, dan Realme GT Master Edition. Lalu untuk GFX Bench yang berikutnya kita juga bisa lihat bahwa hasilnya nggak jauh beda. Begitu lagi, urutannya begitu-begitu aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Di sini bisa dilihat bahwa kalau kita lihat performance loopingnya ya, performance-nya doang, kita bisa lihat hal yang sama terjadi lagi di sini. Poco F3 di atas, X3 GT di tengah, dan Realme GT ME ada di terakhir. Tapi begitu kita lihat kestabilannya ini agak beda sedikit. Poco F3 kelihatannya di 82% ini kalah stabil sama Poco X3 GT dan Realme GT Master Edition. Ya, kemudian kita lihat kalau pakai throttling test. Nah, di sini yang menarik di sini ya. Pakai throttling test ini CPU-nya kita hajar di sini. Poco F3 itu kestabilannya ada di 79%, sementara itu Poco X3 GT kestabilannya di 60% dan Realme GT ME itu malah di 91%. Ini agak jarang ya, bisa nyampe 91%. Ini harus dingin banget baru bisa begini. Nah, jadi poin menarik yang kita bisa ambil dari benchmark tadi, dari segi performa jelas Snapdragon 870 di Poco F3 itu beda kelas ya, kelihatan banget. Wajar kalau dia paling tinggi hampir di semua benchmark. Ini kita bicara benchmark ya. Kemudian X3 GT kelihatan memang belum bersaing dengan Poco F3, tapi masih di atas Realme GT Master Edition secara keseluruhan. Mengingat harganya yang memang di bawah Poco F3, ini kayaknya wajar-wajar aja ya. Hal yang paling menarik di sini justru ada di stress test. Dari segi stabilitas kelihatan bahwa Realme GT ME malah yang paling unggul di sini. Dia bisa mempertahankan performanya tetap tinggi untuk jangka waktu yang cukup panjang. Tapi apa efeknya? Oke, kita masuk ke gaming test sekarang ya. Aspek kedua kita pakai Genshin Impact ya. Settingnya highest 60 fps. Skenario-nya adalah traveling Liyue ke Mondstadt ke Liyue lagi. Durasinya 30 menit. Tentunya kita nggak traveling ke Inazuma ya. Nggak. Kita traveling yang bisa jalan darat aja ya. Nah, Poco F3 tanpa kipas hasilnya adalah rata-rata atau average-nya di 50,9 fps dengan fluktuasi 45-60 fps untuk 7 menit pertama. Ada fluktuasi 15 fps untuk 7 menit pertama. Setelah lewat dari 7 menit kestabilannya agak berkurang. Fluktuasinya jadi cukup tinggi di kisaran 20-50 fps. Jadi 30 fps ya mainnya ya, atas bawah gitu ya. Lonjakan yang tinggi ini ya membuat pengalaman gamingnya tuh agak kurang mulus. Kemungkinan besarnya akibat cooling system yang kurang baik mungkin ya. Tapi perlu diingat penurunan performa saat panas itu memang wajar sekali terjadi di smartphone pada umumnya. Beda dengan HP gaming ya, yang dilepas. Kalau HP gaming tuh tidak dilimit suhunya, dibiarin aja panas gitu. Tinggal racikan masing-masing vendor aja tuning performanya mau seperti apa. Bahkan sampai yang buah-buahan pasti udah tahu ya buah-buahan yang mana itu akan menurunkan performanya kalau udah panas. Iya. Nah, kalau Poco F3 kita pakein pendingin ekstra ya, saat kita pakai kipas pendingin terlihat dari hasil tes ini kalau average-nya itu naik dari 50 ke 54 fps. Oh, mantap average-nya nih. Kestabilannya juga lumayan meningkat. Fluktuasinya itu jadi kisaran 40 sampai 60 fps. Jadi, memang kalau main game berat di Poco F3 ini wajib pakai kipas atau pendingin tambahan biar lebih nyaman.
Oke, kita lanjut ke Poco X3 GT tanpa pendingin ekstra. Hasilnya adalah average di 40 fps, setting masih sama ya. Fluktuasinya 30-60 fps. Ada 30 fps fluktuasi naik turun. Terlihat dari grafik ini menandakan performanya emang agak sedikit nggak bisa stabil ya, nggak bisa bertahan lama ya di situ ya. Fluktuasinya tinggi sekali. Kalau fluktuasi kayak gini emang lebih enak kalau frame rate-nya dikunci aja di bawah, 30 fps gitu, 40 mungkin gitu ya. Kalau yang udah nyobain yang lebih stabil terus diukur frame rate-nya baru kelihatan bahwa performanya itu seperti ini jadinya ya. Nah, Poco X3 GT kalau kita pakai pendingin ekstra, hasilnya adalah average di 49 fps. Sama seperti Poco F3, yang X3 GT ini juga sepertinya wajib pakai pendingin ekstra kalau mau performanya lebih stabil. Di sini terlihat bahwa fluktuasinya jadi kisaran 40-60 fps. Belum bisa dibilang super stabil, tapi udah lebih enak daripada nggak pakai pendingin ekstra. Oke, sekarang kita beralih ke Realme GT Master Edition. Ya, tanpa pendingin ekstra dulu ya. Average-nya ada di 43 fps dengan fluktuasi di kisaran 35-45 fps. Sebentar, ini fluktuasinya cuma 10 frame per second. Ini membuat kami takjub ya. Realme GT ME ini kalau kita bandingkan dengan yang lain, performanya adalah yang paling stabil. Iya, naik turunnya tuh tipis banget. Memang peak frame rate-nya belum nyampe ke 60 fps. Tapi kalau udah ngerasain performa yang stabil, mata kita jadi aneh nanti kalau kita ngeliat yang nggak stabil ya. Jadi kalau disuruh milih yang mana, sebetulnya mending 40 fps stabil tahan lama, atau bisa 60 fps tapi baru sebentar aja udah ngedrop. Personally sih kita pilih yang stabil dan bisa tahan lama. Oke, kalau Realme GT ME kita pakein pendingin ekstra gimana? Hasilnya di 44 fps. Ya, jadi cooler ekstra ya tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Ini sebenarnya malah kabar baik ya. Jadi kalau kalian mau main game pakai Realme GT, ya sebetulnya nggak perlu repot-repot nambahin pendingin ekstra. Pakai apa adanya udah stabil. Tapi tadi kan settingannya highest 60 di Genshin Impact. Itu settingan yang berat. Sekarang mari kita coba settingan lowest 60 fps. Ini settingan yang umum dipakai ya. Nah, coba kita lihat grafik ini ya. Poco F3 average-nya ada di 58 fps. Sementara X3 GT itu rata-rata di 53 fps. Dan Realme GT Master Edition di berapa? 56 fps. Nah, di sini Realme GT ME jadi bersaing dengan si Poco F3. Kestabilannya mengungguli Poco X3 GT dengan fluktuasi yang lumayan signifikan ya di X3 GT ya. Nah, beberapa hal yang bisa disimpulkan dari perbandingan performa yang satu ini ya. Realme GT Master Edition menghasilkan performa paling stabil bahkan tanpa kipas sekalipun. Perbedaan kestabilannya semakin terlihat kalau setting grafisnya disetel di lowest 60 fps. Kalau misalnya kita tidak bandingkan dengan Realme GT, Poco F3 memang udah terhitung ngasih pengalaman gaming yang paling baik untuk kelas harganya. Tapi setelah ngerasain kestabilan yang lebih tinggi di Realme GT Master Edition, kita bisa bilang bahwa 40-an fps tapi stabil itu membuatnya terasa lebih nyaman dimainkan. Ketimbang yang bisa 60 fps tapi baru sebentar aja udah turun gitu ya. Nah, tapi memang ya, Poco F3 GT tetap akan memberikan peningkatan dari segi kestabilan kalau kita pakai pendingin ekstra. Jadi itu masih bisa diatasi. Dari sisi kestabilan terlihat bahwa Poco X3 GT akan memberikan kestabilan paling rendah di antara ketiganya. Ini seharusnya bisa diperbaiki lewat software update. Dan tentu saja pakai cooler juga akan membantu ya. Sebenarnya kalau Poco pengen lebih stabil, dia cukup nahan sedikit aja performance-nya. Kita udah lihat yang pakai Dimensity 1200, udah keluar videonya ya, yang pakai Dimensity 1200, dan dia bisa menahan performance-nya di sekitar 40-an fps dan bisa jadi stabil di situ ya. Oke, lalu kita bahas sekarang soal suhu. Genshin Impact 30 menit Wi-Fi beratas 50% dan tanpa cooler. Kita ambil suhu permukaan tertingginya ya. Untuk settingan highest 60 fps, kita lihat bahwa Poco F3 ini yang paling tinggi, suhunya di 51 derajat Celcius baik di layar maupun di bodi belakangnya. Poco X3 GT di layar ada di 47 derajat Celcius, sementara di bodi belakang 49 derajat Celcius. Realme GT ME di layar itu bisa sampai 49 derajat Celcius, tapi di punggungnya malah 47 derajat Celcius. Nah, kalau kita pindah ke lowest 60 fps, kita lihat bahwa Poco F3 masih tetap ada di 50 derajat Celcius untuk layar depan maupun bodi belakang. Sementara Poco X3 GT itu turun ke 45 derajat Celcius layar depan dan bodi belakang. Nah, yang menarik adalah Realme GT Master Edition. Dia turun sampai 40 derajat Celcius untuk layar dan 41 derajat Celcius di bodi belakang. Jadi kita bisa lihat ya, settingan game akan berpengaruh sekali terhadap suhu permukaan dari si smartphone ini. Lalu keempat, kita bahas konsumsi baterai. Genshin Impact 30 menit, Wi-Fi beratas 50% tanpa cooler juga. Highest 60 fps settingannya ya. Untuk Poco F3 ini baterainya 4520 mAh.
Ya, selama setengah jam dia turun 20%. Kemudian kita lihat Poco X3 GT dengan 5000 mAh, dia turun dalam setengah jam 16%. Sementara Realme GT ME 4300 mAh, ini paling kecil baterainya, hanya turun 20%. Oke, lalu untuk lowest 60 fps. Poco F3 turun 16% per setengah jam, lalu Poco X3 GT itu 13% dan Realme GT ME turun 15% per 30 menit. Ingat, ini yang baterai paling kecil. Oke, sampai sini udah mulai pusing? Sebenarnya banyak hal yang bisa ditarik dari hasil tes secara keseluruhan ya. Kalau kalian ngincer performa tertinggi ya jelas Poco F3 masih juaranya. Burst-nya paling tinggi, performa tingginya juga nggak cuman bikin game rata kanan, tapi jelas ya kalau dipakai bertahun-tahun ini ya umurnya akan jadi panjang karena performanya tinggi terus ya memang ya. Tapi memang Poco F3 punya kendala di sustain performance atau performa yang bisa dipertahankan dan suhunya. Kalau kita main game yang super-super berat ya, membuat kita jadi wajib pakai kipas kalau mau main game yang berat. Selama itu nggak jadi masalah, Poco F3 ini tetap akan jadi rekomendasi yang bagus sekali. Nah, kalau kalian cari yang kestabilannya tinggi, suhunya adem, sebenarnya kita melihat ke arah Realme GT Master Edition. Ini adalah juaranya ya. Performa tingginya bisa dipertahankan untuk jangka panjang, alias ya nggak mudah ngedrop di situ ya. Ditambah dengan suhu yang dihasilkan juga jauh lebih adem, bikin kalian nggak wajib bawa cooler ekstra kemana-mana. Dan dengan baterai yang lebih kecil sedikit dari si Poco F3, konsumsi dayanya bisa mirip. Artinya Realme GT ME ini lebih efisien penggunaan baterainya. Sementara itu, Poco X3 GT menunjukkan hasil tes suhu dan konsumsi baterai yang agak pas-pasan, tidak setinggi Poco F3 tapi belum juga serendah Realme GT ME. Semoga tim Poco bisa nge-tuning ulang nih mungkinnya di Dimensity 1100-nya karena kita sudah lihat ini mungkin dilakukan ya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya hasil versus performa dari ketiga smartphone ini yang memang kalian banyak minta ya, kalian pernah minta sekitar bulan yang lalu ya. Kita udah jabarkan detailnya, berikut pendapat kami. Nah, kalau dari sisi kalian melihat yang tiga ini untuk dari performa mending yang mana? Ya, kalau untuk secara keseluruhan sebetulnya mending kalian nonton dulu review lengkap dari tiga smartphone ini. Kemudian baru kalian tentukan mending yang mana. Kalau dari tim kami sih sejujurnya lebih suka yang stabil ya. Nah, kalau kalian sukanya yang gimana? Tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu untuk video versus kali ini. Saya Dirvan, Jagat Review TV.